إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khutbah wasiat terkhusus bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih berada di bulan Rajab. Kita angkat tema khutbah kita yaitu hidup untuk ibadah. Saudara-saudara jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang satu ini tidak boleh kita lupakan. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Hidup untuk ibadah, itulah yang wajib selalu diingat bagi setiap manusia. Bukan hidup untuk bekerja, bukan hidup untuk cari uang, dan bukan hidup untuk urusan-urusan yang lainnya. Hidup untuk ibadah. Memang tidak salah bekerja, tidak salah juga mencari dan mengumpulkan uang, mencari kesenangan hidup di dunia juga tidak salah. Bahkan itu semua bisa bernilai ibadah dan wajib hukumnya. Akan tetapi, apakah sudah diketahui setiap muslim, bekerja yang bagaimana yang bernilai ibadah, mencari dan mengumpulkan uang yang bagaimana yang bernilai ibadah, dan bersenang-senang bagaimana yang bernilai ibadah. Karena jika salah, yang bekerja bisa dapat dosa, yang mencari dan mengumpulkan uang bisa dapat dosa, dan yang bersenang-senang juga bisa dapat dosa. Bahkan yang melakukan sholat juga bisa dapat dosa. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup untuk ibadah. Hanya dengan belajar ilmu agama saja seseorang baru bisa tahu ilmu tata cara beribadah, ilmu yang dengannya seseorang bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang penting dan mana yang terpenting, mana halal dan mana yang haram. Ini kerjaan yang halal dan itu kerjaan yang haram.
Ini cara menimbang yang halal dan itu cara menimbang yang haram. Ini cara meminjam yang halal dan itu cara meminjam yang haram. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Hadis Qudsi. Dan juga dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halalin aw min haramin." Kita bekerja hanya memakai prinsip yang penting suka sama suka dan yang penting kita tidak saling memaksa. Dua prinsip yang demikian tidaklah cukup. Dua prinsip yang demikian tidak menjamin hasil yang diperoleh adalah halal. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup untuk ibadah, meninggalkan semua yang dilarang atau diharamkan dalam Islam adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat penting. Jangan sampai ada seorang yang rajin sholat, rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin melakukan amalan-amalan sunnah, sementara bersamaan itu pula ia tidak juga bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang. Itu terjadi karena kurangnya ilmu, minimnya pengetahuan tentang ajaran Islam, padahal meninggalkan hal-hal yang dilarang atau diharamkan adalah suatu yang sangat besar manfaatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqil maharima takun 'abdan nas." Jagalah dirimu terhadap hal-hal yang diharamkan, hindarilah dan jangan mengerjakannya, niscaya kamu akan dinilai seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang sungguh-sungguh beribadah sesuai ilmunya, dapat membaguskan segala bentuk ibadah, mengistiqomahkan ibadah dan beribadah sampai ajal menjemput dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah kita yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qul fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يؤتكم ولذكر الله